Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Selamat kita beribadah pagi hari ini. Baik, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kini kita sudah tiba di dalam kitab, masih di kitab Kejadian, tapi ayatnya kita sudah lompat, yaitu dalam Kejadian pasal 3, masih di pasal 3, tapi ayatnya kita lompat di ayat 21. Jadi di ayat 21 ini mungkin ada 2 kali pembahasan yang dapat saya bagikan dalam penyampaian lewat khotbah. Kejadian pasal 3 ayat 21. Jika sudah diketemukan ayat ini, karena sangat gampang untuk mendapatkannya, mari kita berdiri sekali lagi dan kita membacakan kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan rasa hormat, rasa kagum, bangga akan firman yang dahsyat dan luar biasa ini. Karena tahukah saudara, langit dan bumi ini diciptakan dengan kekuatan kuasa firman. Oleh karena itu pada saat kita membaca dan memperkatakan dengan perkataan bibir mulut kita merasa bangga, hormat kepada Tuhan yang mempunyai firman. Begitu dahsyat firman ini, mengandung kekuatan kuasa di dalamnya, karena dia sanggup mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya tatkala kita memperkatakannya, kita memperkatakan dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 21, hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terima kasih, dipersilakan kita duduk kembali. Di sini kita mendapati tanda pemeliharaan Allah lebih lanjut yang berkaitan dengan nenek moyang pertama kita, walaupun mereka telah berdosa. Tanda pemeliharaan Allah. Ternyata Allah tidak hanya berhenti ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, lalu berhentilah, tamatlah, sampailah di situ saja. Tidak. Allah masih melanjutkan pemeliharaannya. Dalam konteks ayat ini, ayat 21, kita mendapati bahwa inilah bukti, inilah tanda akan pemeliharaan Allah bagi manusia. Sekalipun dia telah jatuh ke dalam dosa, tapi pemeliharaan Allah tidak berhenti di situ. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, titik dan selesai. Allah berhenti dan tidak lagi melanjutkan pemeliharaannya kepada manusia. Tidak demikian. Allah melanjutkan pemeliharaannya, dan manakah buktinya? Salah satunya kita baca di ayat yang ke-21 ini. Allah masih peduli dengan kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah begitu peduli, dia memperhatikan, dia juga peduli, dia mengulurkan tangan, dia ikut intervensi di dalam hal mempedulikan keberadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah tanda pemeliharaan Tuhan. Luar biasa. Karena itu jangan ada seorang pun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia duduk merenung dan merana. Dia duduk dan merana dan berpikir, hidupku ini tidak ada artinya, hidupku susah, hidupku berat. Jangan. Allah mengasihimu, Allah memelihara engkau. Haleluya. Allah peduli dengan engkau. Orang lain tidak peduli dengan engkau, tapi Tuhan peduli. Dengarkan, orang lain tidak peduli dengan hidupmu, tapi ada satu yang peduli dengan hidupmu. Namanya Tuhan semesta alam. Haleluya.
manusia yang tidak patuh terhadap firman dengan rasa malu, rasa takut yang menghantui perasaan batin manusia. Itulah bukti ketidaksenangannya Tuhan. Perasaan takut dan malu menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang dengan tindakan manusia yang keliru seperti ini. Manusia menjadi takut dan malu, itulah bukti tanda bahwa Allah tidak senang dengan apa yang telah mereka buat. Coba seandainya mereka bertaat patuh pada firman Allah, mungkin mereka tidak akan mengenal yang namanya takut dan malu. Mereka tidak akan mengalami yang namanya bagaimana itu takut, bagaimana itu malu, bagaimana itu harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mencari tempat untuk persembunyian, mereka mencari untuk bersembunyi tempat-tempat di mana mereka bisa bersembunyi. Mereka tidak akan mengalaminya itu jika mereka patuh kepada Tuhan. Dan kalau mereka patuh kepada Tuhan berarti Tuhan senang. Haleluya. Hanya karena Tuhan tidak senang, makanya mereka akibat dari Tuhan tidak senang, maka buktinya manusia menjadi takut dan malu. Coba kalau Tuhan senang, orang tidak perlu takut, tidak perlu malu. Haleluya. Karena itu wajib kita menyenangkan hati Tuhan dengan hidup patuh kepadanya. Salah satunya kita menyenangkan hati Tuhan adalah dengan datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, datang ke rumah Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Orang lain berpikir kalau hujan begini baiknya kita tidur yuk. Tapi kita tidak, kita tinggalkan rumah, kita datang melangkah ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena kita rindu datang bertemu dengan Tuhan, mencari wajahnya, dan rindu untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudara tidak perlu takut. Haleluya. Kalau hati Tuhan disenangkan, kenapa kita harus takut dalam menjalani hidup ini? Jika engkau adalah seorang yang menyenangkan hati Tuhan, dengarkan baik. Kenapa engkau harus khawatir dalam menjalani hidup ini? Kenapa engkau harus malu dalam menjalani hidup ini? Kenapa engkau harus bimbang dalam menjalani hidup ini? Hanya karena engkau tidak menyenangkan hati Tuhan, maka wajarlah kalau engkau takut dan dihantui dengan rasa khawatir dan cemas dan malu dan sebagainya. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, tidak perlu takut, saudara. Haleluya. Walaupun di sisi kiri rebah 1000, sisi kanan rebah berlaksa-laksa, tapi itu tidak akan menimpa. Karena Allah menjadi perisai yang menjaga engkau. Kau tidak perlu takut, kau tidak perlu malu. Kau tidak perlu malu karena iblis selalu menuduh kau berbuat salah, kau berbuat salah. Tidak perlu malu. Kau katakan padanya, Tuhan telah membersihkan hidupku, Tuhan telah membenarkan hidupku. Aku telah menyenangkan hati Tuhan dengan hidup seturut dengan kehendaknya. Aku tidak lagi malu, aku tidak lagi khawatir, tidak lagi takut dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh setan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia menunjukkan tanda ketidaksenangannya kepada manusia, namun dia tidak mencabut hak waris mereka. Tuhan tidak mencabut hak waris dari manusia. Mereka tetap menjadi anak-anaknya. Allah tetap mengasihi dan mencari mereka. Melainkan Tuhan bertindak seperti seorang bapa yang lembut. Saudara, Tuhan tidak pernah mencabut hak waris dari kita hanya oleh karena kita telah melakukan satu kesalahan. Tapi dia seperti seorang bapa yang lembut. Dia menyediakan tumbuh-tumbuhan di padang untuk persediaan makanan bagi kita. Dia menyediakan juga pakaian untuk supaya kita kenakan, membalut, menutupi akan tubuh kita ini. Dia menyediakan, saudara, dia menyediakan kulit binatang bagi mereka untuk menjadi pakaian mereka. Demikianlah sang bapa memelihara si anak pemboros yang kembali kepada bapaknya. Kita kenal dalam Injil Lukas, seorang anak, dia menagih warisan daripada bapaknya. Dia katakan pada bapaknya, "Bapa, berikanlah apa yang menjadi bagianku." Bayangkan, anak ini dia menagih bagiannya, warisannya dari bapaknya selagi ayahnya masih hidup. Ini anak yang kurang ajar. Karena ayahnya masih hidup, dia sudah meminta bagiannya, dia sudah meminta warisannya.
Berarti dia ini seolah-olah dia berharap supaya papanya ini lekas-lekas matilah, cepat matilah. Karena kalau sudah mati, maka dia sudah mendapat warisan. Tetapi ini anak ini dalam perumpamaan dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-20 dan seterusnya, dikatakan bahwa anak ini dia menagih bagiannya, yaitu warisannya, selagi ayahnya masih hidup. Jadi seolah-olah dia mengharapkan bapaknya ini cepat mati saja. Biasanya orang mendapat warisan bagian dari orang tuanya ketika orang tua itu sudah tiada. Memang sudah ditunjukkan ini bagianmu, tapi selama orang tua masih hidup, masih orang tua yang pegang, yang kelola. Terkecuali orang tua sudah tidak ada, baru kita ambil. Tapi anak ini dalam perumpamaan kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ini dan seterusnya dikatakan bahwa dikisahkan dalam kisah itu bahwa anak muda ini dia menginginkan warisannya selagi bapaknya itu masih hidup, supaya dia mau ambil saja bagiannya itu. Lalu dia pergi. Setelah dia mendapatkan warisan itu, dia pergi. Dikatakan dalam perumpamaan itu dia berfoya-foya. Dia memboroskan hartanya. Begitu hartanya habis, walaupun tadinya banyak, tapi namanya saja difoya-foyakan, diboroskan begitu saja, ya pastinya habis juga. Orang punya harta biarpun setinggi langit, tetapi kalau diboroskan percuma, dibuang percuma, pasti habis juga. Begitu dia habis, dia melarang. Jangankan untuk mau cari barang sesuatu, barang-barang yang lain mungkin, mencari sepatu, cari pakaian dan sebagainya, cari makan saja sudah sulit. Dan karenanya dia harus pergi bekerja. Dan dia bekerja kepada seorang majikan. Majikan itu katakan, tidak ada pekerjaan lain dalam rumahku ini selain kau harus menjadi penjaga ternak yang ada di belakang rumah. Dia menjadi seorang penjaga ternak, penjaga babi. Bayangkan. Dia lihat babi-babi itu, ternak-ternak itu makan dengan lahapnya, dengan kenyang, sementara dia sendiri perutnya lagi kosong, keroncongan, lapar. Dan dikatakan dalam perumpamaan itu, karena dia melihat bahwa babi, binatang ternak itu dengan lahapnya makan dengan enaknya, maka untuk mengisi perutnya yang kosong, dia juga ikut makan apa yang dimakan oleh ternak itu. Begitu menyedihkan sekali. Dalam kondisi yang seperti itu, bersyukurlah dia teringat kepada bapaknya, dia kembali. Dia katakan, aku di sini sudah mau mati kelaparan, aku menderita. Sedangkan di rumah bapakku banyak kelimpahan. Kalau begitu aku mau kembali saja kepada bapak. Dan dia kembali kepada bapaknya. Mari kita buka itu dalam kisah, dalam kitab Injil Lukas, perumpamaan seorang anak yang hilang. Kita lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasal 15 ayat 20. Ayat 20, saya baca ayat 20 ini saja. Dia katakan begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Dikatakan dalam ayat 20 ini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Bayangkan, ayahnya telah melihat ketika anak ini masih jauh. Tidak dikatakan di sini bahwa anak ini melihat bapaknya dari jauh. Tidak, bukan anak ini yang melihat bapaknya, tapi bapaknya yang melihat anak ini masih jauh. Bapaknya sudah lihat. Dapat digambarkan di sini bahwa bapaknya ini ternyata memikirkan nasib anaknya ini siang malam. Boleh dikata setiap pagi dia bangun dari tempat tidurnya, dia keluar rumah, dia buka pintu rumahnya, dan dia berdiri di depan rumahnya, di terasnya. Setiap pagi kerjanya itu dia melihat-lihat dari depan rumahnya. Dia melihat-lihat di kejauhan. Kalau ada anakku akan pulang kembali ke rumah ini. Mungkin itu kerjanya daripada si bapaknya ini. Setiap pagi. Dan hingga satu ketika dia melihat anaknya kembali. Dari jauh dia melihat, bukan dari dekat, tapi dari jauh.
Dia berdiri dan melihat dari kejauhan kalau anaknya itu akan datang kembali. Dikatakan dalam kisah ini anak itu pergi. Lama sesudah itu, sesudah dia menguruskan harta bagian, baru dia teringat kepada bapaknya dan dia kembali. Tidak diketahui, tidak dicatat kalau berapa lama waktunya, berapa minggu kah, berapa bulan kah, berapa tahun kah. Saya yakin pasti bertahun-tahun. Tidak mungkin hanya berminggu-minggu, berbulan-bulan, pasti bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Karena persediaan harta yang warisan yang dia bawa itu cukup banyak. Karena ayahnya ini termasuk kategori orang yang kaya raya. Punya banyak budak, punya banyak ternak, punya banyak unta, kambing lembu, kambing domba, lembu sapi. Berarti dia punya banyak harta. Bayangkan waktu anaknya pulang dia buat pesta. Dia kasih pakai cincin, kasih pakai jubah mahal indah, jubah ungu, pakai kasut. Berarti ayahnya ini orang kaya. Jadi anak ini bawa warisan banyak. Jadi kalau warisan banyak berarti lama dihabiskan, itu diboroskan. Begitu lama bapaknya itu menunggu. Dia menunggu dengan sabar kedatangan anaknya kembali, kepulangan kembali anaknya ke rumah. Haleluya. Dia menanti dengan sabar hingga satu ketika dia datang kembali. Anak itu pulang, dia teringat kepada bapaknya. Dan dikatakan dalam perumpamaan tadi bahwa dari jauh bapaknya telah melihat. Lalu bapaknya berlari mendapatkan anaknya. Bukan anaknya yang berlari mendapatkan bapaknya, tapi bapaknya yang berlari mendapatkan anaknya. Ini satu bukti tindakan Allah bagi saya dan saudara. Tahukah saudara, Tuhan Allah berlari mendapati saya dan saudara. Haleluya. Tuhan Allah berlari mendapati saya dan saudara. Begitu dia rindu terhadap saya dan saudara. Begitu dia jumpa dengan saya dan saudara yang telah berdosa, yang telah pergi hilang, tinggalkan rumah, meninggalkan rumah Bapa dan pergi menguruskan harta berpoya-poya, hidup dalam segala macam keinginan duniawi, hidup dalam kejahatan, pendek kata dia hidup di dalam segala macam hawa nafsu duniawi. Dia menguruskan hartanya, dia berpoya-poya, dia hidup di dalam segala macam kejahatan. Dan begitu dia mau kembali, bapaknya ternyata masih menunggu. Bapaknya menanti. Bapaknya tetap merespon dengan respon yang sangat tinggi. Dan itu dibuktikan dengan tindakan berlari dari sang bapak. Bapak berlari. Begitu dia berlari ketemu, dia rangkul anak itu. Dia cium lagi. Mungkin anak ini karena sudah melarat, sudah kerja jadi tukang jaga ternak, mungkin pakaiannya sudah kumal, sudah robek-robek, mungkin sudah tidak dicuci-cuci lagi. Pakaian cuma satu-satu itu saja dia pakai. Sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan cuma satu-satu itu saja dia pakai. Waktu pulang kepada bapaknya tidak bilang, jangan dekat-dekat, pergi sana jauh-jauh, mandi dulu, cuci muka dulu, tidak. Masih dalam kondisi apa adanya, baru pulang dari kerja, jaga ternak. Bapaknya tidak peduli, dia peluk, dia rangkul, menandakan bahwa bagaimanapun dosa kita, bagaimanapun keberadaan kita, najisnya hidup kita, Bapa tidak peduli. Ketika kita kembali kepadanya, dia rangkul saya dan saudara. Haleluya. Dia rangkul kita. Walaupun kita kotor, berlumuran dosa, tapi dia rangkul, dia cium. Luar biasa Bapa. Itulah Allah di surga. Itulah Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Dia menerima kita, dia rangkul. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan hendak membinasakan mereka, maka Tuhan tidak akan melakukan hal yang ini. Buat apa Tuhan menyediakan pakaian untuk Adam dan Hawa jika mereka jatuh dalam dosa, lalu Tuhan berencana berniat untuk membinasakan mereka? Untuk apa Tuhan membuat pakaian? Tidak perlu. Buat apa susah-susah buat pakaian jika Tuhan mau membinasakan mereka ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Tapi ternyata tidak. Nah inilah yang harus kita perhatikan di sini. Jika Tuhan hendak membinasakan mereka, maka Dia tidak akan melakukan ini kepada mereka. Dia membuatkan pakaian bagi mereka. Nah saudara, yang pertama, perhatikan di sini.
Dia membuatkan pakaian kepada mereka dan mengenakan pakaian itu kepada mereka untuk menutupi tubuh mereka. Perhatikan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi, masih melanjutkan pemeliharaannya kepada saya dan saudara. Dibuktikan dengan Dia membuatkan pakaian kepada mereka, kepada Adam dan Hawa. Kita lihat, perhatikan. Yang pertama, bahwa pakaian datang dengan dosa. Dengarkan baik, bahwa pakaian datang dengan dosa. Kita tidak akan membutuhkan pakaian baik untuk perlindungan maupun untuk kesopanan jika dosa tidak menelanjangi kita dan membuat kita menjadi malu. Kita tidak akan membutuhkan pakaian untuk perlindungan kita dan juga untuk kesopanan jika dosa tidak masuk ke dalam tubuh kita, jika dosa tidak menelanjangi kehidupan kita dan membuat kita menjadi malu. Tetapi hanya karena kita telah berdosa, maka kita membutuhkan yang namanya pakaian, baik untuk perlindungan supaya tidak kena dingin, hawa dingin, atau cuaca dingin karena hujan, atau juga karena sengatan matahari di kala siang hari, ataupun juga untuk kesopanan, etika, sopan santun. Tidak perlu kita gunakan itu. Pakaian itu kita tidak butuhkan. Tetapi hanya karena kita telah jatuh dalam dosa, maka pakaian itu dibutuhkan. Berarti kita perhatikan di sini, pakaian datang bersamaan dengan dosa. Oleh karena itu, hanya sedikit alasan yang kita miliki untuk merasa bangga dengan yang namanya pakaian. Hanya sedikit alasan yang kita miliki. Karena dia tidak lebih dari hanya sekedar sebuah lencana kemiskinan dan keburukan kita. Lencana. Tahu itu lencana? Lencana itu cuma tanda saja. Lencana, tanda jasa. Lencana, diberikan lencana kesetiaan. Lencana, ada begitu banyak itu lencana-lencana, itu sebuah penghargaan yang diberikan. Sebuah tanda. Jadi pakaian itu hanyalah merupakan lencana kemiskinan dan keburukan kita. Bahwa kita ini buruk, bahwa kita ini miskin, bahwa kita ini telanjang, bahwa kita ini hina, bahwa kita ini memalukan. Diberikanlah pakaian. Hanya untuk itulah pakaian itu yang kita kenakan. Sedikit saja alasan yang kita miliki menyangkut dengan yang namanya pakaian. Jadi sekali lagi, kita tidak akan membutuhkan pakaian jika kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa, manusia tidak membutuhkan pakaian. Untuk apa pakaian itu? Hanya untuk karena menutupi ketelanjangan manusia oleh karena dia telah jatuh ke dalam dosa. Maka dia butuhkan itu. Tapi kalau tidak jatuh dalam dosa, manusia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia tidak tahu itu rasa malu. Dia tidak mengetahui itu yang namanya telanjang. Dia tidak tahu, dia tidak melihat, dia tidak rasa malu. Dia tidak melihat bahwa dirinya itu telanjang dan begitu memalukan. Dia tidak melihat sama sekali. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan menutupi kehidupan. Kemuliaan dari Tuhan ada melingkupi hidupnya. Dan dia tidak membutuhkan yang namanya pakaian seperti yang kita kenakan pada hari ini. Hanya karena manusia itu telah jatuh dalam dosa, maka dia membutuhkan yang namanya pakaian. Oleh karena apa? Untuk menutupi rasa malunya itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bahwa ketika Allah membuat pakaian untuk nenek moyang kita, yaitu manusia Adam dan Hawa, dia membuat pakaian itu hangat dan kuat. Hangat dan kuat. Sekalipun kasar dan sangat sederhana. Tapi pakaian itu yang Tuhan Allah buat dari kulit binatang itu hangat dan kuat. Pakaian itu juga bukan dari jubah tirmisi, bukan. Melainkan penutup dari kulit binatang.
Pakaian mereka juga tidak terbuat dari kain sutra atau dari satin, melainkan kulit binatang saja. Tidak dihiasi, tidak disulam, tidak dijahit, tidak diberikan perhiasan-perhiasan pernak-pernik pada pakaian itu, tidak. Yang di kemudian hari dibuat oleh kita manusia dan dibanggakan oleh setiap orang. Pakaian yang diberikan, dibuat oleh Tuhan Allah dan diberikan, dikenakan kepada manusia itu sangat sederhana. Sangat sederhana sekali, walaupun memang juga pakaian itu kuat dan tahan lama. Tapi pakaian itu sangat sederhana. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya ini? Marilah kita, orang yang miskin, yang berpakaian buruk, yang berpakaian apa adanya, kita belajar untuk tidak mengeluh karenanya. Tidak mengeluh dengan keberadaan kita, dengan pakaian kita yang sangat sederhana. Jangan mengeluh, karena sebaliknya kita harus merasa puas dengan memiliki pakaian yang sederhana ini, yang hanya sehelai ini untuk menutup tubuh. Karena mengapa, saudara? Karena keadaan kita dalam kondisi yang seperti ini, yang sangat sederhana ini, sama baiknya dengan Adam dan Hawa pada waktu itu. Adam dan Hawa tidak membutuhkan harta yang lebih. Mereka tidak membutuhkan sesuatu yang lebih. Tidak membutuhkan sepatu, tidak membutuhkan yang lain-lain. Tidak. Yang mereka butuhkan hanyalah apa? Pembalut tubuh mereka. Membalut, menutupi tubuh mereka. Hanya itu saja yang mereka butuhkan. Sangat sederhana. Karena itu di sini adalah sebuah pelajaran. Marilah kita jangan mengeluh dengan keberadaan kita ini. Tapi mari kita berpikir dengan sederhana saja. Adam dan Hawa pada waktu itu mereka tidak berpikir untuk mencari barang-barang yang berharga, sesuatu yang lebih berharga, tidak. Yang mereka butuhkan waktu itu hanyalah pakaian. Oleh karena itu, kalau kita mungkin keadaan kita hanya sangat sederhana, pakaian yang ada pada kita mungkin sangat sederhana, jangan mengeluh, karena keadaan kita ini sama baiknya dengan keadaannya Adam dan Hawa. Haleluya. Di sini mengisyaratkan bahwa apa? Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang tidak terlalu menyulitkan saya dan saudara. Tuhan memberikan pakaian yang begitu sederhana. Artinya Tuhan tidak mau membebani kita dengan hal-hal yang terlalu besar, dengan sesuatu hal yang kita pikirkan yang memang begitu besar dan tidak ada di tangan kita. Kita saja yang terlalu menyulitkan diri kita ini. Kita terlalu berpikir hal-hal yang terlalu besar. Sesuatu yang besar, harta-harta yang banyak, harta yang besar, harta yang begitu banyak. Kita saja yang membebani pikiran kita. Padahal Tuhan sendiri saja hanya memberikan hal yang sederhana. Artinya Tuhan tidak membebani kita dengan hal-hal yang begitu sulit, yang kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Tuhan memberikan kepada kita hal yang sederhana saja, dengan pakaian apa adanya, walaupun itu juga bisa membuat mereka hangat pada tubuh mereka, dan juga pakaian itu kuat karena terbuat dari kulit binatang. Tuhan hanya memberikan saja hal yang sederhana supaya kita tidak sukar untuk menggapainya. Sesuatu yang begitu besar, terlalu sulit untuk kita mendapatkannya. Tidak, Tuhan memberikan hal yang sederhana saja kepada kita. Kita saja yang terlalu menyulitkan diri kita dengan sesuatu yang terlalu besar, dengan apa yang besar yang kita tidak bisa capai dengan tangan kita. Padahal Tuhan saja memberikan hal yang sederhana. Karena itu marilah kita berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menyulitkan kita dengan hal-hal yang terlalu berat, yang mungkin sulit untuk kita mendapatkannya. Sekalipun saudara, kalau Tuhan mau, bukan berarti bahwa kita tidak boleh mendapatkan barang yang lain, tidak boleh mendapatkan sesuatu yang lebih. Bukan Tuhan tidak larang juga. Silakan saja. Tidak sulit juga Tuhan memberkati kita, tidak sulit. Tuhan mengadakan apa yang kita butuhkan, tidak sukar, saudara. Tuhan mampu juga untuk memberkati, mengadakan apa yang kita butuhkan, membuat kita jadi kaya, bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Tapi Tuhan di sini mengajarkan pada kita, marilah kita berpikir dengan cara sederhana saja. Jangan kita membebani diri kita dengan hal-hal yang terlalu besar,
membuat kita menjadi sulit melangkah dalam hidup ini. Jadi berat kita mengayunkan langkah kaki kita. Kenapa? Karena kita terlalu berangan-angan sesuatu yang begitu besar, sementara kita tidak mampu untuk menggapainya. Padahal Tuhan mengajarkan pada kita yang sederhana saja. Haleluya. Karena itu jangan kita mengeluh. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di sini juga bagi orang kaya yang berpakaian bagus, biar kita belajar untuk tidak menjadikan pakaian indah-indah yang dimiliki oleh orang-orang yang berkelimpahan harta, yang punya banyak pakaian, punya banyak harta. Mungkin saking banyaknya harta tidak ada lagi tempat, bahkan dia membeli pakaian mungkin sudah tidak ada lagi tempat, lemari dalam rumah sudah tidak cukup untuk memuat pakaiannya. Pakaian yang beraneka warna, beraneka ragam, pakaian yang begitu mahal-mahal, yang begitu berharga. Tuhan mengingatkan, marilah kita belajar di sini kepada orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah, supaya mereka tidak menjadikan harta mereka yang berlimpah-limpah, yang indah-indah itu untuk mereka kenakan sebagai perhiasan mereka. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, baik kepada orang miskin maupun orang kaya. Orang kaya walaupun pakaiannya begitu indah, dengan dihiasi berbagai macam perhiasan yang mahal-mahal, marilah kita tidak menjadikan pakaian itu sebagai perhiasan bagi diri kita. Kalau kita berkelebihan, kalau kita punya pakaian yang mahal-mahal, jangan jadikan itu menjadi perhiasan bagi tubuh kita. Jangan. Tapi perhiasan bagi tubuh kita, bagi diri kita, apa itu? Mari buka bersama-sama dalam kitab 1 Petrus pasal 3. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 3. Kalau Tuhan memberkati hidup kita dengan berbagai macam harta yang kita miliki, pakaian yang indah-indah berwarna-warni, maka janganlah kita bangga-banggakan itu menjadi satu perhiasan bagi kita. Jangan. Karena Tuhan menginginkan perhiasan bagi kita adalah yang satu ini. Mari kita buka 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Coba Ibu Rini Argoni tolong bantu saya baca. 1 Petrus 3 ayat 3. Nah, ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya. Nah, itu. Dengan perhiasan tidak binasa. Nah, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Terima kasih. Tidak berarti orang tidak boleh pakai perhiasan, bukan itu. Tidak berarti. Boleh saja pakai perhiasan, silakan saja. Baik juga supaya menarik dipandang mata. Tapi jangan itu yang kita tonjol-tonjolkan. Jangan itu yang kita bangga-banggakan. Jangan. Keliru. Justru yang kita bangga-banggakan adalah apa? Perhiasan batin kita. Manusia batin kita. Yang lemah lembut. Yang rendah hati. Yang apa lagi di sini dikatakan? Yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Itulah perhiasan kita. Manusia batin ini. Itulah yang menjadi perhiasan batin kita. Hiasilah dengan firman Tuhan. Hiasilah dengan takut akan Tuhan. Karena kalau kau takut akan Tuhan, kau pasti rendah hati. Kalau kau takut akan Tuhan, kau pasti sabar. Kau takut akan Tuhan, bicaramu pasti lembut. Haleluya. Kau takut akan Tuhan, kau pasti mengasihi. Kau hidup damai dengan semua orang. Kalau kau takut akan Tuhan. Nah, itulah menjadi perhiasan. Itulah yang lebih penting bagi Tuhan. Tuhan tidak larang, silakan saja kita punya perhiasan banyak, silakan saja, Tuhan tidak larang, pakai, boleh. Tetapi jangan itu yang menjadi kita menonjolkan, itu yang menjadi sesuatu hal yang kita tonjol-tonjolkan, yang kita angkat tinggi-tinggi seolah-olah inilah yang paling prioritas dalam hidupku. Bukan, nol besar, salah di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak larang kita pakai perhiasan, silakan saja. Tetapi bukan itulah yang menjadi prioritas, yang menjadi skala prioritas yang kita angkat tinggi derajatnya, di setinggi-tingginya dalam hidup kita. Lalu kita bawa kemana-mana. Perhiasan-perhiasan itu kita bawa, kita bangga-banggakan, kita tonjol-tonjolkan. Salah, keliru. Kalau ada itu kita pakai pada waktunya, boleh. Silakan, ada momen-momen tertentu.
Tapi yang paling penting kita tonjolkan apa itu? Manusia batin. Haleluya. Buat apa kita pakai emas? Tapi kita orang pemarah. Buat apa kita pakai baju yang mahal indah? Tapi kita orang yang kasar. Kita tidak lemah lembut. Apa gunanya? Orang akan lihat emasmu, orang lihat kau punya kelemah lembutan. Haleluya. Kalau kau lemah lembut, orang senang. Orang senang. Tapi biarpun kau pakai emas dari atas kepala sampai telapak kaki, tapi kalau kau kasar, kau mudah tersinggung, kau cepat marah, emosi, orang menjauh daripada. Tapi kalau kau sabar, kau pula senyum, biar kau pun tidak punya apa-apa, orang datang mendekat. Banyak orang berkerumun. Cari, di mana itu Ibu Rini? Cari, di mana Ibu Rini? Bayangkan. Kenapa banyak orang cari? Karena dia begitu lemah lembut, dia sabar. Haleluya. Dia begitu sabar. Orang sudah fitnah, orang sudah hina, tapi dia sabar. Dia kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, itu yang menjadi perhiasan. Haleluya. Saudara, Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Sangat sederhana. Bagi orang miskin, jangan kau mengeluh dengan keadaan yang apa adanya. Karena Tuhan tidak menyulitkan engkau dengan sesuatu yang terlalu tinggi. Kau saja yang menyulitkan dirimu dengan angan-angan yang terlalu tinggi. Sementara Tuhan hanya memberikan pandangan hal-hal kepadamu yang sederhana. Namanya saja pakaian dari kulit binatang. Sederhana saja. Tidak disulam, bukan dari kain sutra, bukan dari kain kerbisi, dari kain ungu tua, ungu muda yang dipintal benangnya dengan benang berwarna-warni. Bukan itu. Sederhana saja apa adanya. Itulah yang Tuhan berikan. Itulah yang didapat dari tangan Tuhan, berikan kepada mereka. Yang manusia dapatkan dari tangan Tuhan. Sesuatu yang sederhana. Bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk memberkati engkau. Mampu. Sangat mampu. Tuhan mau jadikan engkau kaya, mampu. Tidak sulit Tuhan jadikan engkau kaya. Tidak sulit. Tapi kalau Tuhan hanya mau menjadikan engkau kaya, bagaimana kalau ada orang miskin? Karenanya di sini Tuhan itu bagi semua. Artinya begini, Tuhan menunjukkan bahwa dia itu dijumpai dengan begitu sederhana. Tidak terlalu sulit untuk orang bisa menjumpai Tuhan. Untuk orang bisa mendapat bertemu dengan Tuhan. Tidak terlalu sulit. Gampang saja, sederhana saja, saudara. Mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan sesuatu yang tidak menyulitkan saya dan saudara. Bayangkan saja pada waktu dia datang ke dalam dunia ini. Dia lahir di kandang yang indah. Dia lahir bukan di istana raja. Walaupun dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia lahir di kandang. Menunjukkan apa? Dia ingin bahwa kita manusia, bahwa tidak terlalu sulit untuk bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak membebani kita dengan hal-hal yang terlalu besar yang kita tidak bisa jangkau mendapatkan. Tapi hal yang sangat sederhana. Haleluya. Dan juga peringatan bagi orang-orang kaya. Kalau kau punya kekayaanmu, jangan itu yang kau bangga-banggakan. Jangan itu yang kau angkat tinggi, tonjolkan lagi. Tapi biarlah manusia batin itu yang perlu kita angkat tinggi, tonjolkan. Tidak sukar bagi Tuhan untuk memberkati saya dan saudara, membuat kita jadi kaya, tidak sulit. Haleluya. Tapi kalau hanya itu tujuan Tuhan, maka kita akan dibebani dengan berbagai macam hal yang begitu berat. Kenapa? Karena kita akan berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk menjadi kaya. Karena memang Tuhan memberikan begitu banyak. Tuhan memberikan kekayaan, memberikan satu gambaran bahwa kekayaanlah yang dia berikan, harta yang melimpah yang dia berikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi justru dia berikan sesuatu yang sederhana, menunjukkan bahwa Tuhan memberikan bagi kita sesuatu yang tidak menyulitkan untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Supaya kita tidak merasa berat, tidak seperti ada satu beban yang begitu berat dalam kita menjalani hidup ini. Tapi kita jalani dengan enteng, kita jalani dengan ringan, kita jalani dengan sukacita.
dengan pujian syukur kepada Tuhan, bukan dengan mengeluh dan tersungguh-sungguh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan nanti saya akan lanjutkan lagi pada minggu depan. Khotbah ini dibagi dalam 2 bagian, hanya di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, 1 ayat saja, ayat 21. Dan nanti saya bagikan lagi pada minggu depan bagian yang keduanya, masih di ayat yang sama, ayat 21. Kita tutup Alkitab kita masing-masing, lalu kita masuk dalam doa, kita mengucap syukur buat firman yang sudah diberitakan, firman yang kita sudah dengar, renungkan bersama pada pagi menjelang siang ini. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Mari kita berdiri semua. Ku tak dapat hidup tanpa Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Kita nyanyi pujian ini dengan iman pada Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, dan dari surga Dia memelihara seluruh ciptaannya yang ada, baik yang di surga, di alam semesta, di langit, di bumi, dan di bawah bumi sekalipun, termasuk kami ini Tuhan yang adalah ciptaan-Mu yang termulia. Bahkan lebih daripada itu, kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal, darah anak domba Allah yang tertumpah di kayu salib di Golgota, yang telah menebus hidup kami dan kami menjadi miliknya Allah. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami meyakini, kami imani, kami mengerti, kami memahami betapa Engkau sangat mengasihi kami, betapa Tuhan begitu peduli memelihara kehidupan kami. Dia selalu memperhatikan